rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Tawakil Allah SHM, dan tak lupa pula Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab MAG, dan tak lupa pula dosen pengampu mata kuliah, yakni Ustadzah Kustiana Arisanti, dan tak lupa pula teman-teman seperjuangan. Di sini saya akan membahas tentang kurikulum rencana pembelajaran pada tahun 1964. Di sini adalah kurikulum terakhir dari Orde Lama. Dan di sini yang pertama konteks sosial, politik, dan ekonomi kurikulum. Di sini disebut politik, di sini disebut manipol. Manipol itu sendiri berasal dari Presiden Soekarno menyampaikan pidato pada 14 kemerdekaan Indonesia. Bahwasanya di sana Presiden Soekarno menyampaikan bahwa penemuan kembali revolusi kita, dan di situ makanya disebut manipol atau USDEK. Dan di sana ada 5 intisari, yaitu kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan Sosialisme Indonesia dan demokratif termimpin dan ekonomi termimpin dan kepribadian Indonesia. Dan yang kedua ekonomi. Di saat Orde Lama ini, Indonesia kekurangan ekonomi dan ledaknya peserta didik, dan peserta didik di sana butuh pendidikan. Banyak peserta didik yang ingin belajar. Dan di sini ada konvensi kurikulum humanistik dan rekonstruksi dan teknologi dan objek akademik. Dan ini yang dikembangkan. Dan struktur dan isi rencana pembelajaran 1964 itu memulai memperbaiki kurikulum rencana pembelajaran. Di sana pada tahun 1964 menerbitkan buku yang bernama Rencana Pembelajaran Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar. Dan di sana dibentuk untuk membentuk manusia Pancasila yang manipul, yang bertanggung jawab untuk masyarakat yang adil dan makmur. Dan di sana peserta didik sekolah dasar di sana diberi kebebasan pada hari Sabtu. Hari Sabtu bebas untuk memilih apa peserta didik yang dia sukai, seperti olahraga, jasmani, pokoknya diberi kebebasan pada hari Sabtu pada Orde Lama. Dan rencana pembelajaran di sini disebut pasca wardana. Pasca wardana tersebut dibagi ada 5, menjadi 5 bagian. Yang pertama pengembangan moral, yang kedua pengembangan inteligensi, yang ketiga perkembangan emosional, dan keempat perkembangan kepribadian dan perkembangan jasmania. Nah, di sini juga ada fungsi rencana pembelajaran. Fungsi rencana pembelajaran. Fungsi di sini ada 3 fungsi. Yang pertama fungsi kepada sekolah, yang kedua fungsi di segi sekolah tinggi, yang ketiga fungsi bagi kemasyarakatan. Nah, juga di sini sebagai komponen dalam rencana pembelajaran. Komponen dalam rencana pembelajaran ini ada 5, yaitu 1 tujuan, yang kedua materi, yang ketiga itu strategi, yang keempat organisasi, yang kelima itu evaluasi.
Dan keempat, kedudukan rencana pembelajaran. Kedudukan rencana pembelajaran ini itu pendidik mengajarkan peserta didik, membimbing peserta didik menjadi lebih baik, dan memberi materi kepada peserta didik. Model rencana pembelajaran ini seperti model penceramah. Itu hanya fokus pada peserta didik. Lebih fokus lebih fokus kepada pendidik. Peserta didik hanya mendengarkan, menanggapi, dan memahami. Tapi lebih banyak ke pendidik yang menjelaskan, pendidik yang mengarahkan gitu. Peran guru dalam rencana pembelajaran. Peran guru dalam rencana pembelajaran ini sangat penting dalam pendidikan, karena setiap peserta didik mempunyai karakter berbeda, mempunyai latar belakangan berbeda, dan di sana harus ada pendekatan antara pendidik dan peserta didik, harus memahami peserta didik dan harus mengayomi peserta didik dan memberi ketelatenan kepada peserta didik. Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kalau kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan mungkin sampai sini saja, mohon maaf.